Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita kembali mengkaji bahasan dari Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kali ini kita masih seputar keutamaan zikir dan dorongan untuk berzikir. Kita masuk pada salah satu bahasan tentang zikir pagi. Setelah sebelumnya kita bahas tentang sholat duha 2 rakaat yang bisa mencukupi keharusan untuk bersedekah dengan 360 persendian yang kemarin sudah jelaskan. Kali ini kita lihat hadis 1433. Monggo dibaca. Wa an ummil mu'minina Juwairiyah bintil Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah faqala ma zilti 'ala al-hali allati faraqtuki 'alayha qalat na'am faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marratin law wuzinat bima qulti munzul yaumi lawazantahunna subhanallahi wa bihamdihi lawazanathunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu subhanallah adada khalqihi subhanallahi ridha nafsihi subhanallahi zinata arsyihi subhanallahi midada kalimatihi. Wa fi riwayatit Tirmidzi ala uallimuki kalimatin taqulinaha subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah midada kalimatih subhanallah midada kalimatih subhanallah midada kalimatih. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah salat subuh, sedangkan Juwairiyah berada di tempat salatnya. Setelah itu beliau pulang setelah tiba waktu duha, sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika engkau tinggalkan? Ketika aku tinggalkan, ia menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya, yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwan nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Dalam riwayat lain disebutkan
bacaan zikirnya subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih. Artinya maha suci Allah sebanyak makhluknya, maha suci Allah sejauh kerelaannya, maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, maukah kuberitahukan kalimat yang engkau bisa mengucapkannya? Subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatih, subhanallahi wa midada kalimatih, subhanallahi midada kalimatih. Baik, kita lihat kali ini hadis dari Ummul Mukminin, yaitu Juwairiyah binti Al-Harith. Ini di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Juwairiyah ini dahulu adalah tawanan perang, yaitu dalam perang Muraisi. Di suatu tempat yang di situ ada genangan air, ada sumber air, kemudian terjadi peperangan antara sebuah suku yang ada di Arab itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu kaum muslimin menang, dan kemudian orang-orang kafir termasuk juga suami dari Juwairiyah ini, nama aslinya itu Barrah, itu menjadi tawanan. Suaminya dari Juwairiyah ini meninggal dunia, mati dalam keadaan kafir, sedangkan Juwairiyah jadi tawanan perang bersama dengan orang-orang kafir yang lainnya. Jadi tawanan perang ketika itu. Nah, saat itu Juwairiyah kemudian, karena dia ini orang yang terhormat di sukunya, dari bapaknya Al-Harith, ini sudah terkenal sekali, maka dia ingin mengajukan kepada Rasulullah SAW untuk dibebaskan. Maka ketika itu Nabi SAW menawarkan kepada Juwairiyah, saya mau membebaskan kamu. Ya, Rasulullah SAW itu ketika itu tanya dulu bahwasanya dia ini adalah orang yang terhormat. Rasulullah katakan, saya ingin memberi sesuatu yang lebih daripada itu. Saya mau membebaskanmu, kemudian kamu saya itu nikahi. Setuju atau tidak? Ketika itu dia jawab setuju. Maka Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, ya, dengan kompensasi dia itu bebas dari perbudakan, kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keistimewaan dari Juwairiyah tadi, dikarenakan Juwairiyah itu masuk Islam, dari pembebasan budaknya tadi dia itu masuk Islam, maka saat itu orang-orang Quraisy atau pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Islam itu kemudian membebaskan lagi tawanan-tawanan mereka, seperti Juwairiyah itu dibebaskan. Mereka dengar Juwairiyah itu bebas, Juwairiyah itu bebas, Juwairiyah itu bebas. Maka yang kaum muslimin memiliki tawanan-tawanan tadi membebaskan tawanannya pula. Maka di antara keberkahan menikahi Juwairiyah adalah dibebaskannya, ya, tawanan-tawanan perang tadi. Kemudian di antara keistimewaan lagi dari Juwairiyah adalah dia adalah seorang yang gemar ibadah. Di antara ibadahnya adalah dia rajin puasa. Pernah Rasulullah SAW itu melihat Juwairiyah itu puasa pada hari Jumat. Maka ketika itu Nabi SAW tanya, kamu puasa di hari sebelumnya atau tidak? Yaitu hari Kamis. Dia jawab, tidak wahai Rasulullah. Kalau gitu kamu puasa lagi enggak sesudah hari Jumat ini, yaitu hari Sabtu? Tidak juga wahai Rasulullah. Sekarang kamu batalkan. Maka ketika itu Juwairiyah itu batalkan, karena dia menyendirikan saja hari Jumat untuk berpuasa. Harusnya dia ikutkan dengan hari sebelumnya atau hari sudahnya. Kecuali di sini kata para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah dan juga ulang belakangan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau punya kebiasaan puasa atau ada sebab, baru boleh dia puasa pada hari Jumat walaupun sendirian. Misalnya puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, jatuh pada hari Jumat, maka ketika itu tidak perlu mengikuti dengan hari sebelumnya atau hari sudahnya. Dia cuma puasa pada hari Jumat saja, tidak ada masalah, karena puasa tersebut ada sebab. Atau ada kebiasaan puasa misalnya bertepatan dengan puasa Daud, karena puasa Daud juga nanti akan mendapatkan hari Jumat. Nah,
Di antara keutamaannya lagi ini yang kita bahas hadis ini. Juwairiyah ini punya keutamaan, dia terbiasa juga membaca zikir pagi. Dan Juwairiyah itu punya tempat sholat sendiri. Di sini sebut masjid. Namun Syekh Salim bin Id Al-Hilali itu katakan bahwasanya dimaksudkan dengan masjid di sini itu adalah tempat dia itu sholat. Tempat khusus bagi Juwairiyah itu sholat. Bukan dia pergi ke masjid di sini, bukan. Tekstual yang memang kita baca di sini wahya fi masjidiha. Dia itu berada di masjidnya. Kalau kita lihat masjidiha, ini kalimat yang mudhaf ilaih disandarkan kepada masjidnya Juwairiyah, berarti tempat sholat khusus untuk Juwairiyah. Dia bukan pergi ke Masjid Nabawi di situ yang ada di kota Madinah, tidak. Namun dia memiliki tempat sholat tersendiri. Nanti akan kita jelaskan. Nah, ketika itu dia biasa punya kebiasaan baca zikir terus di pagi hari. Dan Rasulullah SAW sudah keluar, kemudian balik lagi tanya kepada Juwairiyah, kamu masih zikir sampai saat ini? Iya. Maka Rasulullah SAW itu ajarkan kepada Juwairiyah, saya punya kalimat yang saya tadi itu baca, ini sudah bisa mengalahkan zikirmu yang lama tadi. Sudah bisa mengalahkan zikirmu yang lama tadi. Berisi 4 kalimat, ini nanti dibaca 3 kali. Ada 4 kalimat di dalamnya, nanti dibaca 3 kali. Kalimatnya Subhanallah wa bihamdi. Ya. Ada khalqih pertama, wa ridho nafsi kedua, wa zinata arsy ketiga, wa midada kalimati keempat. Kalau mau disendirikan Subhanallah wa bihamdi ada khalqih. Subhanallah wa bihamdi wa ridho nafsi. Subhanallah wa bihamdi ridho nafsi. Subhanallah wa bihamdi zinata arsy. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Itu kalau mau disendirikan. Namun itu di kalimat yang di depannya cuma sekali saja. Riwayat yang lain diulang. Tapi cuma riwayat yang kedua dari Tirmizi, dari sama riwayat Muslim, tidak pakai wa bihamdi. Subhanallahi adada khalqi. Subhanallahi ridho nafsi. Subhanallahi zinata arsy. Subhanallahi midada kalimati. Dalam riwayat Tirmizi diulang 4 kalimat ini langsung 3 kali. Masing-masing kalimat diulang dulu 3 kali. Lihat kalimatnya. Subhanallahi adada khalqi. Subhanallahi adada khalqi. Subhanallahi adada khalqi. Yang kedua, Subhanallahi ridho nafsi. Subhanallahi ridho nafsi. Subhanallahi ridho nafsi. Yang ketiga, Subhanallahi zinata arsy. Subhanallahi zinata arsy. Subhanallahi zinata arsy. Yang keempat, Subhanallahi midada kalimati. Subhanallahi midada kalimati. Subhanallahi midada kalimati. Maka lihat di sini ada penyebutan, bisa langsung dibaca 1 kali saja, 1 kalimat utuh lalu diulang 3 kali. Atau bisa seperti versi yang terakhir tadi dalam riwayat Tirmizi, ya kita baca masing-masing kalimat, ya dibaca sempurna diulang 3 kali. Ya diulang 3 kali, 4 kalimat ini dibaca masing-masing 3 kali, terus seperti itu. Nah, itu ringkasnya apa yang dibaca Juwairiyah ketika pagi hari. Sekarang kita lihat faedah dari hadis. Faedah dari hadis yang pertama, disunahkan bagi wanita memiliki tempat sholat untuk ia sholat di rumahnya, karena sebaik-baik sholat bagi wanita adalah di rumahnya di bagian paling dalam. Baik, ya di bagian paling dalam. Hadisnya dibaca. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa'i fa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumahnya, dalam rumah mereka. Terus istri dari Abu Humaid. Istri dari Abu Humaid Sa'idi yaitu Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, langsung artinya, aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu atau hujrah. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu.
Solatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari solat di masjid kaummu. Solat di masjid kaummu lebih utama dari solat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat solat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukan solat di situ hingga berjumpa dengan Allah atau meninggal dunia. Baik, lihat. Disunahkan bagi wanita memiliki tempat sholat untuk ia sholat di rumahnya. Alasannya, sebaik-baik sholat bagi wanita adalah di rumahnya, di bagian paling dalam. Jadi ini sudah ada rumah, ini ruang tamu, ada ruang tengah lagi dalamnya, ada lagi punya kamar lagi, masih ada kamar lagi dalam kamar lagi, itu lebih bagus. Ya, jadi dari ruang depan kan, ruang tamu. Terus ada ruang tengah lagi kan kalau kita kan, ruang tengah. Ada ruang makan lagi, ada kamar lagi. Dalam kamar ada kamar lagi, lebih bagus lagi. Nah, lihat di sini hadis yang pertama, hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi ada berapa? Istri Nabi ada berapa? Kesebelasan. Ya, 11, ingat saya kesebelasan. Hafal kesebelasan ini? Hah? Kalau pemain bola hafal 11? Hah? Dari kiper sampai depan hafal? Walaupun depannya cuma satu saja, tengahnya paling banyak. Hafal juga? Kalau istri Nabi coba. Satu, istri pertama siapa? Khadijah. Setelah Khadijah meninggal dunia, Saudah. Setelah itu Aisyah. Setelah itu Hafsah. Setelah itu Zainab, ada dua, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash. Setelah itu Ummu Salamah, Ummu Habibah. Terus Juwairiyah binti Al-Haris, Maimunah binti Al-Haris. Terus Sofiyah binti Huyai. Yang janda yang mana? Semua kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kapan Nabi SAW mulai poligami? Setelah Khadijah meninggal dunia. Dari mana Nabi SAW memiliki anak? Istri yang mana? Khadijah. Sama nanti budak beliau Maria Al-Qibtiyah. Ya, putra putri Nabi SAW totalnya berapa? 7. 4 putri, 3 putra. 3 putra siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ibrahim ini yang dari Maria Al-Qibtiyah tadi. Kemudian putri Nabi SAW, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Yang dinikahi oleh Utsman, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ya. Lihat istri Nabi SAW tadi, ini juga Ummu Salam. Jadi yang diantara yang punya kepahaman banyak dalam masalah ilmu di sini, yang paling cerdas Aisyah. Ya, Aisyah paling cerdas. Kemudian urutan berikutnya antara Ummu Salamah dan Hafsah. Ya, antara Ummu Salamah dan Hafsah. Dikarenakan Hafsah juga janda, namun dia janda kembang. Ya, karena jandanya ketika usia 18 tahun. Ya, jandanya itu ketika usia 18 tahun. Itu sudah janda itu loh. Ya, sudah janda. Makanya Umar bingung, wah ini bagaimana putri saya ini? Ya, bagaimana putri saya ini? Ya, dia itu janda sekarang, usianya 18 tahun. Nah, maka yang mewariskan ilmu paling banyak juga di sini antara Hafsah dan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini yang paling banyak dibandingkan dengan Hafsah kalau setahu saya. Ya, namun yang paling banyak dari istri-istri Nabi SAW untuk Aisyah. Yang seumuran dengan Aisyah itu Hafsah. Ya, walaupun Hafsah itu dalam keadaan janda dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di sini Ummu Salamah. Makanya di sini kalau ada cerita hadis tentang ini ada Ummu Salamah di situ biasanya, kalau enggak Aisyah. Seperti Ummu Salamah meriwayatkan hadis tentang Nabi SAW itu mandi junub bersama istrinya misalnya, itu dari Ummu Salamah. Nah, kalau dari sini ini tentang rumah. Ini yang paling bagus dijadikan tempat sholat bagi wanita. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Dalam hadis riwayat Ahmad. Sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah di bagian dalam dari rumahnya. Lebih jelasnya di hadis Ummu Humaid As-Sa'idi.
Lihat suaminya namanya Abu Humaid As-Sa'idi. Kalau dalam masalah sholat, hadis-hadis paling banyak membicarakan tentang sifat sholat Nabi SAW itu dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, sampai nanti terjadi perselisihan para ulama, misalnya ketika tahiyat akhir yang 2 rakaat itu tawaruk apa iftirash, itu pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, intinya pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Maka ada hadis-hadis pokok dalam pembahasan fikih, seperti masalah sholat, misalnya hadis pokoknya hadis dari Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid. Kemudian hadis sifat sholat Nabi SAW, hadis pokoknya itu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Kemudian ada juga dari Wa'il bin Hujr, dan juga ada dari riwayat-riwayat yang lainnya. Karena ada yang menyebutkan riwayat yang lengkap. Nah, di sini kita lihat Ummu Humaid itu mengatakan dia ingin sholat bersama Nabi SAW. Yaitu berarti sholatnya di mana? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pahalanya berapa kali dari masjid yang lainnya? Dari Masjid Punggung Dalangan berapa kali? Ya, 1000 kali. Masjidil Haram 100.000. Masjid Nabawi 1000 kali. Masjidil Aqsa 500. Ingat urutannya ya. Dari Masjidil Haram 100.000. Kemudian di bawahnya Masjid Nabawi 1000 kali. Di bawahnya lagi Masjidil Aqsa 500 kali. Ya, ini dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Maka lihat Ummu Humaid, wahai Rasulullah, saya ingin sholat bersamamu di masjidmu. Berarti ingin dapat pahala 1000 kali. Namun ketika itu Rasulullah SAW itu menjawab, engkau sholat di baitmu. Baitmu itu apa? Yaitu bagian dalam dari kamarmu. Jadi tadi yang saya sebut, kamar punya kamar lagi. Di dalam kamar punya ruangan lagi. Biasanya orang Arab ini punya ruangan khusus dalam kamarnya lagi, itu untuk taruh perhiasan. Ya, untuk taruh perhiasan. Maka punya ruangan khusus untuk taruh perhiasan saja. Kalau kita ya cuma lemari saja. Orang Arab mungkin butuh lebih banyak lagi itu. Mungkin perhiasannya pengen digantung, pengen pakai hanger atau apa gitu, sehingga butuh sendiri gitu. Ya, emak-emak biasanya kayak gitu. Ya. Terus baitnya ini Rasulullah SAW katakan, engkau sholat di baitmu ini tadi ruangan paling dalam dari kamarnya. Itu lebih baik daripada di ruang tengah. Padahal ruang tengah ini masih belum kelihatan dari luar. Namun itu lebih baik. Kemudian engkau sholat di ruang terdepanmu, berarti ruang tamu, lebih dibandingkan dengan ruang tengah lebih baik. Karena masih nggak kelihatan. Ruang terdepanmu ini dibandingkan dengan masjid kampungmu, itu lebih utama ruang terdepan ini. Karena nggak di luar rumah. Kemudian masjid di kampungmu, karena dekat, masih lebih baik daripada sholat di masjidku ini, yaitu di Masjid Nabawi, yang pahalanya tadi berapa? 1000 kali. Ya, maka menunjukkan bahwasanya makin dalam tempat wanita itu sholat makin afdol. Makanya sampai Ummu Humaid itu minta pada suaminya Abu Humaid, tolong saya dibangunkan kamar khusus untuk bisa saya sholat di situ. Tolong dibangunkan kamar khusus untuk bisa dia sholat di situ sampai meninggal dunia. Ummu Humaid sholat di situ. Ini jadi dalil tentang keumuman yang menjelaskan tentang sholat berjamaah di masjid yang pahalanya 27 derajat. Itu berarti cuma kekhususan bagi laki-laki. Termasuk juga yang Nabi SAW itu menyebutkan tentang 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya ada laki-laki yang terkait dengan masjid. Maksudnya apa? Dikhususkan untuk laki-laki saja. Maka hadis sholat berjamaah 27 derajat khusus untuk laki-laki. Kemudian hadis yang tadi juga hatinya terkait dengan masjid berarti juga khusus untuk laki-laki saja. Perempuan bagaimana pahalanya? Pahala pastinya ketika dia berada di rumah. Ya, pahala pastinya ketika dia berada di rumah. Itu baru pahalanya. Kalau ada yang bertanya, terus dapat 27 derajat atau enggak? Lebih baik daripada 27 derajat. Karena di sini saja sampai 1000, pahalanya 1000 kali lipat dari Masjid Nabawi tadi kan? Masjid Nabawi mau sholat di situ. Rasul SAW katakan sholat dalam kamarmu sendiri. Itu sudah dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Maka kalau kita mau katakan lebih daripada 27 derajat untuk sholat wanita itu di rumahnya. Kalau dia mau milih seperti itu. Kenapa demikian di sini? Mungkin para wanita atau ibu-ibu ini tanya-tanya, ini kenapa sampai wanita kok disuruh sholat di rumahnya, kenapa nggak pergi di masjid? Apalagi kalau ini mau diberlakukan di kampung, di desa-desa misalnya, yang kebanyakan di masjid itu cuma perempuan. Ya. Iya kan? Iya. Saya katakan yang pertama,
Yang harus isi masjid itu laki-laki. Karena tugas dalam masjid itu semuanya urusan bapak-bapak. Azan siapa yang kumandangkan? Ada ibu-ibu situ yang kumandangkan? Nggak boleh. Imamnya siapa coba? Bapak juga. Khotib Jumat siapa? Bapak juga. Ya, iqomahnya bapak-bapak juga. Urusan bapak-bapak semuanya. Nggak ada urusan perempuan di masjid untuk urus satu bagian pun di sini tidak ada. Semua jadi urusan laki-laki. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang jadi saran tepat untuk ibu-ibu itu ngajak suaminya pergi ke masjid. Namun kalau dia mau barengan dengan suaminya silahkan, tidak ada masalah. Di sini kita bukan larang di sini wanita pergi di masjid, kita bahas afdoliyah. Mau pergi ke masjid silahkan. Namun kalau ibu lihat suami malas ke masjid, ya, para akhwat itu lihat suami itu malas ke masjid, ajak itu ke masjid. Karena biasanya suaminya itu pengen di rumah terus, nggak tahu pengen dekat dengan istrinya atau bagaimana. Ya, tapi pengen di rumah terus. Sholat 5 waktunya di rumah, subuhnya di rumah, zuhurnya di rumah, pokoknya di rumah terus, nggak mau pergi ke masjid. Harusnya kalau ibu ini paham bahwa rasanya laki-laki itu harus ke masjid, maka dia ajak suaminya untuk pergi ke masjid. Dan nanti laki-laki yang harusnya penuhi masjid dibandingkan dengan perempuan. Ya, ini yang harus ditekankan. Sehingga kalau mau melihat dalil-dalil tadi, kembali ke dalil tadi, ya memang diperintahkan untuk perempuan itu berada di rumah seperti tadi. Di samping keumuman ayat dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikun, tetaplah di rumah kalian. Perintah seperti itu menunjukkan bahwasanya wanita itu tetap lebih baik di rumahnya. Ya, wanita itu lebih baik di rumahnya, dan masih banyak dalil-dalil lagi yang menegaskan hal ini. Sehingga sungguh aneh ya, karena saya pernah membaca sebagian tulisan yang sampai mencari dalil bahwasanya wanita itu lebih afdol pergi ke masjid. Saya nggak tahu ini dari ulama siapa dia ungkap ini pernyataan ini. Ya, bahkan dimuat di website besar. Ya, disebutkan dalil-dalil. Seakan-akan tidak memahami bagaimana pendalilan dalam asal usul fikih. Ya, dia pahami dalil, namun tidak memahami bahwasanya ini kapan dipakai dalilnya untuk yang umum, ini kapan dalilnya untuk yang khusus. Dia tidak memahami hal ini, tidak memahami dalil yang am, yang umum, tidak memahami dalil yang khusus. Ya, sehingga tetap memberlakukan perempuan juga pergi ke masjid. Kalau dulu lihat ini, dulu ini perempuan suruh di rumah, kira-kira lebih rusak mana coba? Di zaman dulu apakah zaman sekarang ini? Apa zaman now ini apa zaman dulu? Lebih rusak mana coba? Hah? Ada yang mau bilang ini zaman ini aman-aman saja? Ya, kita aja mau keluar aja nggak salah lihat ke atas, salah lihat ke bawah juga, lihat ke bawah lebih parah lagi. Ya, ini mau bilang zaman sekarang mau dibandingkan zaman dulu? Karena ada yang beralasan wanita lebih bagus itu pergi ke masjid sekarang, karena dulu ya wanita itu bahaya jika keluar rumah, malah sekarang itu bahaya sekali. Zaman ini lebih bahaya. Oh, wanita nggak tahu aturan, banyak yang nggak tahu aturan, banyak yang tidak menutup aurat, banyak yang tidak memperhatikan pakaiannya seperti apa. Wong jilbaban saja masih lengket itu jilbabnya dengan pakaiannya, baju-bajunya juga masih seksi juga ada. Ya, dia nutup atas, namun di bawahnya itu nempel itu ketat seperti itu. Banyak seperti itu, godaannya lebih besar. Sehingga lebih pantas ayat tadi dan hadis-hadis ini berlaku juga, bahkan lebih lagi untuk wanita-wanita saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, istri Nabi SAW sangat semangat untuk memperbanyak zikir. Ini dikarenakan di rumah mereka hidup dengan ayat Quran dan hikmah sunnah Nabi SAW. Istri Nabi SAW sangat semangat sekali untuk memperbanyak zikir. Ini dikarenakan di rumah sudah Nabi SAW didik mereka dengan Quran dan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, disunahkan bagi suami ketika keluar rumah dan kembali lagi menanyakan keadaan keluarganya. Ya, tadi Nabi SAW keluar, tanya lagi, kembali, tanya pada Juwairiyah. Kamu masih zikir seperti ini, berarti tanya keadaan, tanya sesuatu. Jadi kalau punya istri, itu enggak cuek-cuek saja. Ada suatu hadis yang menyebutkan tentang kisah 11 wanita yang lagi ngerumpi. Disebutkan oleh Aisyah. Aisyah itu cerita 11 wanita. Ya, 11 wanita, mereka pokoknya mengungkapkan suaminya masing-masing. Mulai dari suami nomor 1 yang dijelaskan, nomor 2, nomor 3, semuanya itu serba negatif.
komentar negatif semuanya. Kemudian nomor 4 itu ada komentar seperti ini. Suami saya itu kalau masuk rumah itu seperti harimau. Ya, seperti macan. Keluar rumah itu seperti harimau. Ingat ya, ini mereka ceritakan namun pakai ungkapan-ungkapan. Tahu maksudnya apa? Masuk rumah itu seperti macan, keluar rumah seperti harimau. Di antara pengertiannya kita bisa bawa pada 2 makna. Yang pertama, serba cuek. Masuk nggak negur-negur, nggak sapa-sapa. Dia dapati kebutuhannya, kemudian keluar gitu saja tinggalkan istri. Nggak ada kata-kata sapa, nggak ada muqaddimah, nggak ada bicara-bicara dulu, langsung saja main sikat kemudian keluar. Maka masuknya itu bagikan macan, keluarnya itu bagikan harimau. Yang kedua, ini mau dibilang positif juga bisa. Suaminya itu terlalu cinta pada istrinya. Masuk dalam rumah dia terkam seperti macan tadi, ya. Artinya dia itu dikenal gentle, dikenal jantan. Ketika di keluar rumah, ya, dia keluar itu bagaikan harimau, keluar juga jantan seperti itu. Nah, di antara salah satu tipe suami berarti yang disebutkan dalam kisah ini, sifatnya itu adalah cuek, nggak mau memperhatikan keadaan yang ada di dalam rumah. Ya, pokoknya lihat gini sudah, datang, penuhi kebutuhannya saja, setelah itu keluar. Makanya kalau yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang Nabi SAW contohkan di sini, ini mas-mas ini yang mau menikah ini ya, insya Allah. Ya, dicontohkan di sini, jangan serba cuek. Namun apa? Memperhatikan keadaan istri dalam rumah. Tanya kabar ketika masuk, gimana dek, sudah makan apa belum? Kalau belum makan, ayo kita jalan-jalan, ya, makan bakso bareng misalnya. Ini suatu yang penting juga. Dikira cuma dalam rumah terus makan nasi, sayur, sambal, tempe, muter-muter itu saja. Besok juga muter kayak gitu lagi, besoknya lagi kayak gitu, enggak. Ada sesuatu yang dia itu harus menghibur istri. Apalagi istri itu kerjaannya di rumah cuma urusannya dengan dapur dan dengan anak-anak. Coba kalian bayangkan coba, gimana stresnya itu istri kalau nggak ada hiburan. Ya. Yang laki-laki saja bisa cari hiburan di mana-mana loh. Ada yang punya istri, istrinya ditinggal, suaminya naik gunung. Istrinya tinggal, semuanya mana? Oh, naik gunung sana. Istri nggak dikasih hiburan, nggak pernah diajak jalan-jalan, nggak pernah diajak ke pantai, nggak pernah kemana gitu. Apalagi di musim liburan seperti ini, ya. Masa dia cuma dengan anak-anak di rumah? Kalau anak-anak sekolah enak. Coba kalau sekarang musim liburan, dia ngurus anak-anak itu cuma di rumah sendirian coba. Ya, kalau nggak dikasih hiburan, stres sekali. Anak-anak liburan malah dia stres di rumah. Maka istri itu butuh hiburan seperti itu. Nah, nanti besok kalau nikah itu perhatikan, ya. Jadi nggak ngurus diri sendiri. Masa naik gunung sendiri, istri ditinggal saja kayak gitu. Terus yang keempat, hendaklah suami mengajak keluarganya untuk ibadah dan melakukan ketaatan. Nah, tadi diajarkan pada Juwairiyah bacaan zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Namun ingat, cerita hadis ini cuma zikir pagi. Berarti bacaan ini cuma berlaku pada zikir pagi saja. Ya, ini tidak ditemukan pada zikir petang. Ya, karena ini ceritanya zikir pagi ini loh. Dan Nabi SAW ceritakan pada Juwairiyah ini zikir pagi. Nah, di sini satu dalil Rasulullah SAW ajarkan ibadah kepada istri-istrinya. Jadi kalau jadi seorang suami itu jadilah sebagai seorang pemimpin di rumah. Istri kurang apa itu diajarkan. Istri belum paham sholat itu diajarkan. Istri kurang dalam memperhatikan sholat diingatkan. Ya, bahwasanya punya kewajiban-kewajiban seperti ini. Kalau belum sesuai dengan sunnah Nabi SAW, misalnya antum sekalian dapat istri yang pas-pasan misalnya dari sisi keilmuan misalnya dan berusaha untuk mendidik, ya maka benar-benar mendidik. Ya, didik sesuai dengan ilmu yang benar. Oh, ini saya dapat istri seperti ini. Ya, maka tugasnya adalah jaga istri tadi, bukan hanya untuk diperistri saja, namun dididik juga ketika itu. Butuh diajarkan ilmu wudu, ilmu sholat dan hal-hal yang dia butuhkan sehari-hari itu butuh diajarkan. Kalau ada yang kurang paham, nggak bisa jawab sendiri, tanya pada orang yang lebih berilmu dalam hal ini. Kemudian yang kelima. Yang kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir. Dan orang yang berzikir tidak termasuk orang yang lalai. Di sini disebutkan tentang keutamaan zikir karena sampai disebutkan zikir yang padat sebenarnya ini, namun itu bisa menggantikan seorang yang berzikir lama. Ya, tadi Juwairiyah zikirnya lama, Rasulullah SAW cuma ringkas saja dengan 3
sekali baca 4 kalimat tadi sudah bisa mengalahkan Juwairiyah yang zikirnya lama. Terus yang keenam. Yang keenam, ada keutamaan zikir seorang diri. Tadi Juwairiyah ditinggal Nabi SAW zikirnya seorang diri. Maka ini salah satu keutamaannya zikir menyendiri. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, besarnya keutamaan zikir pagi. Besarnya keutamaan zikir pagi. Di antaranya ini. Boleh nggak kita cuma mencukupkan ada zikir ada banyak gitu, lebih daripada 10 lafaz yang ada pada zikir pagi? Apakah kita boleh mencukupkan salah satu saja? Boleh. Namun lebih bagus baca semuanya. Biar diri itu lebih terlindungi saat itu. Taib, demikian kita tutup. Kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.